beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian dirahmati Allah, mulai tahun ini, bulan ini, dan pertemuan saat ini, kita akan fokus kajiannya tentang satu ilmu yang sifatnya fardu ain. Ya. Kita sering sampaikan bahwa ilmu dalam Islam itu kan secara garis besar terbagi dua, ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Fardu ain berarti ilmu ini menjadi kewajiban setiap orang. Fardu ain, kewajiban individu. Kalau fardu kifayah, kewajiban yang gugur apabila sudah ada yang mewakili. Itu fardu kifayah. Seperti belajar ilmu kesehatan, kedokteran, teknologi, ya, itu fardu kifayah. Nah, kalau yang sifatnya fardu ain, kewajiban setiap orang, ya, itu ada tiga. Pertama, ilmu yang terkait dengan akidah, tentang iman. Yang kedua, ilmu yang terkait dengan ibadah, ya, fikih. Ya. Yang ketiga, ilmu yang terkait dengan akhlak. Ya. Itu fardu ain, kewajiban individu setiap orang. Ya. Kalau selama ini saya menyampaikan hal-hal yang bersifat motivasi, kan gitu ya, motivasi kebaikan selama ini yang kita sampaikan. Nah, kalau sekarang kita fokus dengan salah satu ilmu, yaitu ilmu fikih, ya, yang terkait dengan ibadah. Ya. Dan di dalam mengkaji ilmu fikih ini, ya, nanti perlu dipahami, dalam masalah fikih itu seringkali ada beberapa pendapat tentang sebuah masalah, ya, atau biasa kita kenal dengan khilafiyah, perbedaan pendapat. Nanti sebisa mungkin saya akan menyampaikan perbedaan-perbedaan itu, yang tujuannya biar kita luas pandangannya, sehingga tidak fanatik dengan salah satu pendapat dan tidak gampang menyalahkan pendapat lain yang berbeda dengan yang kita pahami. Nanti saya usahakan untuk menyampaikan kalau ada perbedaan-perbedaan pendapat itu. Dan di dalam mengkaji fikih itu, menggunakan referensi apapun, kitab apapun, ya, itu selalu diawali dengan bab toharoh. Ya, toharoh itu artinya bersuci. Ya, karena salah satu syarat sahnya ibadah, khususnya sholat, salah satu syarat sahnya ibadah, khususnya sholat, yaitu suci. Suci dari hadas dan suci dari najis. Suci badan kita, suci pakaian kita, dan suci tempat sholat kita. Dan alat untuk bersuci, gitu ya, baik bersuci dari hadas ataupun bersuci dari najis, yang pertama dan utama alatnya adalah air. Ya. Makanya bab pertama dalam bab toharoh itu kita akan membahas tentang masalah air, ya, hukum-hukum air. Ya. Baik, ya, kita mulai ya. Alat atau benda yang bisa digunakan untuk bersuci, ya, itu ada tiga, ya. Air, debu, batu, ya, alat bersuci, ya. Air, debu, batu. Tapi debu dan batu ini digunakan ketika tidak ada air. Jadi yang utama tetap air. Nah, sekarang kita bahas, ya, air yang bisa digunakan untuk bersuci, ya, itu ada 7 macam. Air yang bisa dipakai bersuci, bersuci itu artinya
menghilangkan hadas. Kalau hadas kecil berarti namanya wudu. Kalau menghilangkan hadas besar berarti mandi jinabat. Atau digunakan untuk membersihkan najis, ya, seperti ada kotoran, ya, dan seterusnya. Nah, air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam. Yang pertama, ya, air hujan. Ya. Air hujan ini bisa dipakai untuk bersuci. Ya, wudu, mandi jinabat, jenengan punya hadas besar pas hujan besar, ya, hujan deras, ya. Jenengan hujan-hujanan sambil niat menghilangkan hadas besar, junubnya hujan-hujanan, mana gitu ya. Itu boleh, karena itu bisa untuk bersuci, air hujan. Ya. Kemudian yang kedua, air laut. Ya, air laut itu bisa untuk bersuci, ya, untuk wudu boleh, mandi boleh. Yang ketiga, air sungai, ya. Yang keempat, air sumur, ya. Yang kelima, air mata air, ya, sumber kayak Ubalan gitu ya, atau yang dekat dari sini itu apa yang kelewatan ya? Sumber apa? Sugiwaras ya, kita tempat orang pacaran. Banyak yang pada mojok gitu. Kemudian air es, ya, air es, tapi ya dicairkan dulu, gitu ya, air es. Kemudian air embun, ya, tapi dikumpulkan dulu. Ya. Gimana yang mengumpulkan air embun? Ya. Tapi secara hukum ya itulah 7 macam air yang bisa dipakai untuk bersuci. Nah, kemudian dari sisi hukumnya 7 macam air itu ya, dari sisi hukum terbagi menjadi 4 ya. Terbagi menjadi 4 macam ya. Dari sisi hukum air itu terbagi menjadi 4 macam. Pertama, suci, mensucikan, tidak makruh digunakan. Hukum air yang pertama, suci, mensucikan, tidak makruh digunakan. Suci artinya air itu kalau kena pakaian, kena badan, kena tempat sholat, gak apa-apa, suci, gitu ya. Kemudian mensucikan artinya bisa dipakai untuk bersuci, bisa dipakai wudu, bisa dipakai mandi, menghilangkan najis, mencuci dan lain sebagainya. Tidak makruh digunakan artinya secara kesehatan tidak ada masalah kita menggunakan air itu. Ya. Nah, air suci dan mensucikan ini ya, biasa disebut dengan nama air mutlak. Air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang tetap pada wujud aslinya sebagaimana Allah menciptakan air tersebut. Saya ulangi. Air mutlak itu adalah air yang tetap pada wujud aslinya sebagaimana Allah menciptakan air tersebut. Contohnya air sumur, mau ditaruh di ember, itu air apa itu? Air sumur. Mau ditaruh di bak, itu apa itu? Air sumur. Taruh di botol, itu air apa itu? Air sumur. Ya, itu namanya air mutlak namanya. Air yang tetap pada wujud aslinya, tidak berubah namanya, tidak berubah wujudnya ya, sebagaimana aslinya. Ya, itu yang pertama ya. Air suci, mensucikan, tidak makruh digunakan. Ya 7 macam air tadi itu, ya. 7 macam air tadi itu, ya. Secara hukum mereka adalah air suci, mensucikan dan tidak makruh digunakan.
Yang kedua, dari sisi hukum air itu macam yang kedua adalah air suci mensucikan tapi makruh digunakan. Gitu ya. Wujud airnya suci. Ya. Kemudian juga dipakai untuk bersuci boleh, pakai wudu, pakai mandi bisa. Tapi makruh digunakan. Artinya makruh digunakan kalau tidak menggunakan air itu lebih baik. Gitu. Kalau tidak menggunakan air itu lebih baik. Makruh digunakan. Nah, air yang seperti ini air yang bagaimana? Kalau dalam istilah fikih itu disebut air musyammas. Air musyammas itu air yang terkena terik matahari yang sangat panas. Musyammas itu berawal dari kata syamsun, matahari. Air musyammas itu air yang terkena terik matahari yang sangat panas. Ya. Kemungkinan kalau di negara kita mungkin tidak ada. Ya. Di sini disebutkan, dicontohkan itu, atau ada syaratnya. Sebuah air dihukumi musyammas, makruh digunakan, itu ketentuannya ada 3. Pertama, sebuah air dianggap musyammas, makruh digunakan, itu ketentuannya 3. Pertama, air itu berada di negara yang beriklim panas. Kita kan iklimnya tropis. Yang kedua, air tersebut terletak di wadah yang terbuat dari selain emas dan perak, seperti besi dan tembaga. Yang ketiga, penggunaan air tersebut untuk makhluk hidup, untuk manusia ataupun hewan. Ya. Contoh, ada drum yang terbuat dari besi. Ya. Kemudian drum itu berada di luar rumah. Ya. Kita isi air. Ya, air apapun, air hujan, air sumur atau apapun, kemudian terkena terik matahari yang sangat. Seperti jenengan yang pernah umroh atau haji, ya, di Mekah itu masya Allah panasnya luar biasa. Ya, kalau pas musim panas, ya, itu luar biasa. Ya. Kita mau sholat jamaah subuh gitu ya, subuh itu pada keluar dari hotel ya. Keluar dari hotel, baru keluar ke halaman itu sudah terasa hawa panasnya. Itu subuh benar. Hawa panasnya saja, matahari belum keluar. Hawa panasnya itu sudah seperti di siang hari di sini. Subuh itu. Kalau siang hari, masya Allah panasnya luar biasa. Maka di sana jarang orang naik motor itu. Saya belum pernah lihat di sana, Pak. Saya pernah lihat orang naik motor itu cuma polisi, gitu ya. Tapi itu pun jarang. Sana bayangkan naik mobil, itu karena sangat panas. Nah, kalau ada drum berisi air, kemudian terkena terik matahari, gitu ya, ini makruh digunakan. Air itu suci sebetulnya, kena pakaian nggak apa-apa, kena badan nggak apa-apa, gitu ya, kena tempat sholat nggak apa-apa, dan juga mensucikan. Kalau dipakai wudhu ya sah, dipakai mandi ya sah, gitu. Tapi makruh digunakan. Kenapa? Karena bisa menimbulkan penyakit kulit. Kan drum diisi air itu kan bisa memuai, karat-karat yang ada di drum itu kan bisa memuai karena saking panasnya. Sehingga air itu kan seperti ada minyak di atasnya gitu ya, kuning-kuning ngambang kan begitu ya. Kayak bukan kuning yang ngambang di sungai, bukan. Itu apa namanya, kayak minyak gitu ya. Nah, itu secara kesehatan itu tidak bagus untuk dipakai. Ya. Makanya sahabat Umar bin Khattab mengatakan begini, Imam Syafi'i mengutip perkataan Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, aku tidak membenci menggunakan air musyammas melainkan karena alasan kesehatan. Kata sahabat Umar begitu. Saya tidak benci untuk menggunakan air musyammas kecuali karena alasan kesehatan.
Nah kalau di daerah kita nggak tahu sudah termasuk syarat atau belum, masuk syarat atau belum, memenuhi syarat atau belum. Ya. 3 tadi syaratnya, air musyammas makruh digunakan. Pertama di daerah yang iklimnya sangat panas. Yang kedua air itu berada di wadah yang tidak terbuat dari emas atau perak, seperti dari tembaga, besi. Kalau terbuat dari emas atau perak nggak masalah, nggak apa-apa. Karena emas itu tidak karatan. Ya. Sekalipun emas itu biasanya berkarat kan gitu ya. Ya, tapi tidak karatan emas itu. Ya. Diisi air, dijemur di tengah terik matahari, kan nggak ada karatnya, nggak memuai, kan begitu ya. Perak juga sama begitu. Ya. Tapi kalau terbuat dari drum dan lain sebagainya, itu akan memuai karatnya sehingga ya, makruh digunakan. Nah kalau kita tandon kan ada tandon yang terbuat dari aluminium atau yang warna apa bahannya apa stainless yang putih itu, ya itu rawan karatan apa enggak ya? Enggak ya, yang stainless itu ya. Karena taruh di atas tidak ada penutupnya gitu ya. Itu kalau lagi musim panas yang sangat terik gitu ya. Kadang-kadang kita buka keran itu airnya panas sekali kan gitu ya. Jangankan tandon yang dari besi gitu ya, tandon biasa saja yang bahan plastik gitu. Itu kalau lagi musim panas yang sangat terik, kita buka keran itu panas air ya. Nah itu kalau pipanya terbuat dari besi, kemudian tandonnya terbuat dari besi dan rawan karatan gitu ya. Itu kalau pas musim panas itu makruh digunakan untuk bersuci. Karena khawatirnya terkena penyakit kulit. Di sini disebutkan jelas penyakit kulitnya biasanya kusta. Ya, terkena kusta. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, macamnya air yang ketiga dari sisi hukum adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Air itu suci ya, tapi tidak mensucikan. Wujud airnya suci ya. Terkena pakaian gak masalah gitu ya. Terkena badan gak masalah. Tapi dia tidak mensucikan. Bentar, saya cari. Tidak mensucikan. Nah, seperti apa air yang model seperti ini? Ada 2 macam kalau dalam fikih Syafi'i. Kalau dalam fikih madhab Syafi'i, ya, itu ada 2 macam. Ya. Yang satu tidak diperdebatkan oleh madhab apapun. Yang kedua itu nanti ada perbedaan pendapat di antara madhab. Gitu ya. Nah yang disepakati dulu, yang tidak ada perbedaan. Air suci dan tidak mensucikan, yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak itu yang 7 macam air itu, yang sudah bercampur dengan sesuatu yang suci lainnya, yang secara kebiasaan tidak memungkinkan untuk dipisahkan lagi setelah keduanya bercampur, sehingga sifat air itu berubah. Ya. Air mutlak berarti ada 7 macam air itu, air sumur, air sungai dan seterusnya, yang kecampuran benda suci lainnya, yang setelah bercampur susah untuk dipisahkan lagi, kemudian sifat airnya berubah. Itu suci tidak mensucikan. Contohnya apa? Air teh. Teh. Awalnya teh itu kan air putih bening, apakah air sumur, apakah air sungai gitu ya. Kemudian kecampuran atau dicampuri benda suci lainnya. Awalnya air putih, dicampuri teh, teh itu suci. Nyampur, kan begitu ya. Kalau sudah nyampur udah gak bisa dipisah, ya kan? Nah, sifat airnya sudah berubah. Sifat air itu 3. Rasanya, baunya, warnanya. Air itu sudah berubah. Warnanya sudah tidak putih, bau juga sudah tidak netral. Maka air yang seperti ini
suci, tidak mensucikan. Air teh tumpah ke badan kita, kita sholat, nggak masalah. Air teh tumpah ke pakaian kita, kita sholat, nggak ada masalah. Air teh tumpah ke tempat sholat kita, di sajadah atau di karpet tempat sholat, nggak ada masalah, suci, nggak masalah. Tapi tidak mensucikan. Maksudnya tidak mensucikan itu apa? Kita tidak boleh berwudu pakai air teh. Ya, gitu ya. Air teh memang suci, tapi nggak bisa mensucikan, nggak boleh wudu pakai air teh. Dan yang sejenisnya, pakai kopi, air susu, gitu ya. Menjenengan uangnya lagi banyak, gitu ya. Punya jinabat, aku pengen mandi air susu, gitu ya. Oh, nggak boleh, gitu ya. Air susu itu suci, tapi tidak mensucikan. Jenengan lagi banyak uang, aku pengen merasakan wudu pakai Sprite, pakai Sprite, gitu ya. Bagaimana sensasinya berwudu pakai Sprite kan, gitu ya. Sprite, gitu ya. Itu tidak boleh, karena Sprite itu suci, tapi tidak mensucikan. Pakai Fanta, semua makan, gitu ya. Nggak boleh. Itu suci, tapi tidak mensucikan. Gitu ya. Oke. Yang kedua, ini yang diperdebatkan oleh ulama mengenai air musta'mal, air bekas pakai. Ya. Air musta'mal ini suci, tapi tidak mensucikan. Musta'mal itu artinya bekas pakai. Ya. Nah, contoh kasusnya begini. Seumpamanya ada, kalau dalam fikih Syafi'i, air dihukumi musta'mal itu apabila wadah tempat air itu ukurannya kurang dari 2 kula. 2 kula dalam bahasan fikih itu ukurannya adalah 60 cm lebar, 60 cm panjang, 60 cm dalam. 60 cm persegi semuanya, 60 cm. Itu ukuran 2 kula. Nah, kalau ada wadah air kurang dari 2 kula, gitu ya, kurang dari 60 cm persegi itu, kalau kita mau berwudu, itu kita tidak boleh wudunya di atas itu. Seumpamanya ya, kita wudu mencuci muka, kan bagian anggota wudu kan ada muka, cuci muka. Kemudian ketika mencuci muka, air yang bekas pakai mencuci muka netes ke ember itu, ke bak itu. Ini namanya musta'mal. Dalam fikih Syafi'i ini tidak sah wudunya. Berwudu menggunakan air dalam wadah yang kurang dari 2 kula, air yang sudah menempel di anggota badan kita kemudian netes lagi ke situ, membuat air dalam wadah itu musta'mal, tidak sah wudunya. Dalam fikih Syafi'i begitu. Ya. Nah, lalu bagaimana caranya berwudu di bak yang kecil yang kurang dari 2 kula? Harus pakai gayung. Diambil gayung, kemudian kita mencuci anggota wudunya di luar bak itu. Dan diusahakan apa yang sudah nempel di wajah kita, di tangan kita, tidak netes lagi di situ. Itu musta'mal, tidak sah wudunya kalau dalam fikih Syafi'i. Tapi kalau dalam fikih non Syafi'i, gitu ya, itu tetap sah, ya, tidak batal. Mohon maaf, saya lupa menyiapkan dalil-dalilnya. Menurut Syafi'i sumber dalilnya dari mana, gitu ya. Saya cari-cari kok, berada di catatan lain, gitu ya. Oh, di sini kalau dalam kitab ini menganut madhab yang mengatakan air musta'mal itu tetap suci, mensucikan. Nah, ini penjelasan yang suci mensucikan. Air musta'mal adalah air yang jatuh dari anggota tubuh orang yang berwudu atau mandi besar.
Hukum air mustakmal ini suci dan mensucikan seperti air mutlak. Ya. Rubaiyah binti Muawwidh meriwayatkan bahwa Rasulullah mengusap kepala beliau dengan air wudhu yang tersisa di tangan beliau. Ya. Ada sisa nyuci tangan, ya, masih ada airnya. Kemudian Rasul menggunakan itu untuk mencuci, ya, mengusap kepalanya. Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa ia bertemu dengan Rasulullah di salah satu lorong di Madinah. Ketika itu ia sedang junub. Ia menghindari Rasulullah kemudian mandi besar, lalu mendatangi Rasulullah. Beliau berkata kepada Abu Hurairah, "Kamu pergi kemana wahai Abu Hurairah? Saya junub dan saya tidak mau berkumpul dengan engkau dalam keadaan tidak suci." Rasul bersabda, "Maha suci Allah, sungguh orang mukmin itu tidak najis." Nah, hadis ini menegaskan bahwa orang mukmin tidak najis. Karena itu ia tidak akan membuat air menjadi tidak suci hanya dengan menyentuh atau memakainya. Ini artinya hadis ini menjelaskan air mustakmal itu tetap bisa dipakai untuk bersuci. Artinya berwudu pakai ember kecil, bak kecil yang kurang dari 2 kula dalam mazhab lain selain mazhab Syafi'i itu tetap sah wudunya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah, tidak boleh air mustakmal dipakai untuk berwudu. Ya. Nah, ini yang saya lupa menyiapkan alasan mazhab Syafi'i kenapa air mustakmal itu tidak dianggap mensucikan. Ya, nanti dalam pertemuan berikutnya saya sampaikan. Nah, yang paling penting dipahami ada 2 pendapat mengenai air mustakmal. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak mensucikan, dalam mazhab lain tetap mensucikan. Prakteknya mengenai air mustakmal ini, ya, seperti contoh tadi, bak kecil kurang dari 2 kula, kita berwudu langsung dari situ. Itu kalau mazhab Syafi'i tidak sah. Kalau mazhab non Syafi'i tetap sah. Nah, gitu. Saya pernah menemukan sendiri, saya dari kecil mazhab Syafi'i, sehingga saya tidak bisa berwudu dengan air yang sedikit seperti itu. Tapi saya pernah menemukan masalah, ya, istri saya madhabnya non Syafi'i, ya. Jadi kalau bicara organisasi, saya NU, istri saya Muhammadiyah, gitu ya. Nah, Muhammadiyah madhabnya tidak Syafi'i dalam bab ibadah. Nah, pada waktu Pak Le, keluarganya istri ada yang meninggal, saya takziah ke Lamongan. Kemudian saat sholat jenazah, gitu ya, saking banyaknya orang, akhirnya wudunya antri. Nah, saya melihat di sana ada orang wudu, ya, pakai timba, nimba air, pakai ember kecil, bak kecil gitu ya. Kemudian dia langsung ngambil wudunya di situ, di ember kecil itu. Saya kaget. Waktu saya belum tahu ada perbedaan pendapat yang seperti ini. Saya lihat loh, dan ternyata tidak hanya satu, banyak sekali. Akhirnya saya membuat kesimpulan yang salah. Orang sini kok gak ada yang ngerti fikih, kan begitu ya. Karena itu kan gak boleh wudu begitu. Saya laporkan ke kakak saya yang ilmunya lebih banyak. Fenomena itu saya sampaikan. Terus kakak saya kesimpulannya, yang tidak paham fikih bukan mereka, tapi kamunya yang pemahamannya sempit. Kamu tahunya hanya fikih Syafi'i, ya. Coba kamu baca fikih mazhab yang lain. Masalah air mustakmal tidak mensucikan itu hanya mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain tetap mensucikan. Nah, itu orang Lamongan itu mazhabnya non Syafi'i. Makanya biasa saja mereka berwudu di bak yang kecil yang kurang dari 2 kula. Oke. Itu macam yang kedua ya. Jadi hukum air yang ketiga tadi suci tapi tidak mensucikan, isinya ada 2 ya. Yang pertama disepakati oleh semua mazhab, yaitu air mutlak, kejatuhan atau kecampuran benda suci lain yang tidak bisa dipisah kemudian mengubah sifat air. Yang kedua air mustakmal. Tapi air mustakmal ini ada perbedaan pendapat ulama. Kemudian yang keempat ya, hukum air yang keempat adalah
air mutanajjis, air suci yang terkena sesuatu yang najis. Ya. Air mutanajjis itu adalah air suci ya, yang terkena najis. Nah, air suci yang terkena najis atau air mutanajis, gitu ya. Kalau dalam fikih Syafi'i itu ada dua kondisi dalam fikih Syafi'i. Air mutanajis, air suci yang terkena benda najis, dalam fikih Syafi'i ada dua kondisi. Yang pertama, air sedikit yang kurang dari 2 kula, seperti bak kecil tadi itu, ember kecil. Nah, menurut mazhab Syafi'i, ketika ada air sedikit kurang dari 2 kula, kejatuhan benda najis, ya, kejatuhan benda najis, sekalipun sedikit, najis yang masuk itu sedikit dan tidak mengubah sifat air, sekalipun najis yang masuk sedikit dan tidak mengubah sifat air, itu tetap dihukumi najis. Nah, contoh kasusnya banyak di lapangan, terutama di WC umum, di pom bensin, ya, atau bahkan ada juga masjid musola, gitu ya. Apalagi yang tempatnya sempit, gitu ya, kamar mandinya itu nggak nyampe 1 meter lebarnya, ya, sempit, ya, terutama pom bensin biasanya yang paling banyak yang begitu kasusnya. Kamar mandinya sempit, kemudian WC tempat nongkrongnya tinggi, apakah WC duduk, apa WC jongkok nongkrong, gitu ya, tinggi, kemudian air tempat untuk nyucinya baknya kecil banget, adanya di bawah. Kan banyak kasus begitu ya, WC-nya tinggi, bak untuk ceboknya kecil, ada di bawah. Ini bagi yang bermadzhab Syafi'i stres melihat situasi begitu. Saya kalau masuk kamar mandi, waduh, nih udah stres aja, gitu ya. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i ketika ada air kurang dari 2 kula, bak kecil begitu, gitu ya, kemudian kita nongkrong, ya, apakah buang air kecil atau buang air besar, ya, kemudian ada air najis dari toilet itu yang nyiprat masuk ke dalam bak kecil itu, dalam mazhab Syafi'i najis air itu. Berubah ataupun tidak sifat airnya, gitu ya. Sifat air itu maksudnya warnanya, baunya, rasanya, sekalipun tidak berubah, tetap seperti apa adanya, itu dihukumi najis dalam mazhab Syafi'i. Gitu ya. Makanya, lalu bagaimana untuk mengantisipasinya kalau posisinya begitu? Kalau saya untuk mengantisipasinya, kerannya dihidupkan. Kerannya dihidupkan sampai airnya tumpah-tumpah. Nah, jadi sekalipun baknya kecil, kalau airnya tumpah-tumpah, itu dianggap sama dengan air yang mengalir, gitu ya. Bukan air diam, gitu ya, air mengalir, ya. Seperti sungai, sekalipun kecil, gitu ya, itu dianggap lebih dari 2 kula, gitu ya. Ya, jadi biarkan airnya mengalir, nah, itu baru nyaman, ya. Tapi kalau airnya udah kerannya kecil banget, gitu kan, keluarnya, gitu kan, ya, keluarnya kecil sehingga baknya kok nggak penuh-penuh, kan begitu ya, wah stres itu, ya. Maksudnya yang stres bukan yang bikin, yang stres itu sayanya, gitu ya, ya, pusing gitu ngeliat situasi begitu. Karena dalam fikih Syafi'i itu bisa najis air itu, ya, kecipratan, apalagi kencingnya berdiri dan seterusnya, pokoknya rawan. Ya, itu yang pertama.
Kondisi yang kedua, ya, dalam mazhab Syafi'i, air yang mencapai 2 kulah atau lebih. 2 kulah itu tadi ukurannya 60 cm. Air yang 2 kulah atau lebih, ya, ketika kejatuhan najis, maka kita lihat sifat airnya. Kalau sifat airnya tidak berubah, maka tetap dihukumi suci, ya. Kalau sifat airnya berubah, maka dihukumi najis, ya. Baknya besar, seperti kamar mandi di sini ini, ya. Karena baknya kan besar gitu ya, itu sudah standar itu. Maksudnya lebih dari 2 kulah. Kemudian posisi baknya lebih tinggi dari WC-nya. Nah, ini sudah nyaman ini. Yang model begini sudah cukup bagus ini ya. Baknya besar, WC-nya lebih rendah dari baknya. Ini aman ini, kan gitu ya. Nah, kalau ada bak besar yang ukurannya lebih dari 2 kulah, kejatuhan najis seumpamanya, bagaimana hukumnya? Tinggal kita lihat sifat airnya berubah atau tidak. Tadinya airnya putih, kita lihat warnanya, oh tetap putih. Dicium baunya, oh biasa saja. Diincipi, kok enggak ini sepet-sepet kan gitu ya. Biasa begitu ya. Oh berarti ini masih tetap suci dan mensucikan. Tapi kalau kejatuhan najis kok sifat airnya berubah, apakah warnanya, apakah baunya, apakah rasanya, maka dihukumi najis, ya. Makanya kalau kita perhatikan ya, kamar mandi orang tua kita ya, rumah-rumah tua, rumah-rumah zaman dulu, kamar mandinya besar-besar, kan begitu ya. Ada yang ukurnya 1 meter kali 2 meter ya, kamar mandi. Maksudnya baknya gitu ya, 1 meter lebar, panjang 2 meter ya. Kenapa orang zaman dulu kamar mandinya baknya besar-besar begitu? Yaitu karena untuk menghindari mustakmal dan menghindari mutanajis. Kan kita kalau baknya besar begitu, wudu kan biasanya langsung ke situ. Seperti kamar mandi tempat wudu masjid dan musola yang zaman dulu gitu. Itu kan masih ada yang pakai bak besar gitu, wudunya langsung di situ, nggak pakai keran kan begitu ya. Ya. Itu untuk menghindari mustakmal dan menghindari mutanajis, gitu ya. Nah itu dalam mazhab Syafi'i dibedakan. Air yang kurang dari 2 kulah dengan air yang lebih dari 2 kulah itu dibedakan, ya, ketentuan hukumnya. Tapi kalau mazhab lain yang mazhab non Syafi'i, gitu ya, standarnya bukan air sedikit atau air banyak, ya, sudah mencapai 2 kulah atau belum, bukan itu standarnya. Tapi standarnya adalah sifat air, ya. Jadi sekalipun air itu sedikit, baknya kecil, gitu ya, kejatuhan najis selama sifat air tidak berubah tetap dihukumi suci. Mazhab lain, ya. Nah mungkin kamar mandi atau WC umum ya, yang baknya kecil, toiletnya lebih tinggi, bisa jadi mazhabnya bukan mazhab Syafi'i yang bikin. Tapi kemungkinannya karena nggak paham kemungkinannya. Gitu ya. Ya. Tapi kita husnudonnya, oh mungkin ini bukan mazhab Syafi'i, gitu. Karena kalau mazhab yang non Syafi'i, sekalipun baknya kecil, kejatuhan najis seandainya tidak mengubah sifat air, itu tetap dihukumi suci. Baknya besar sekalipun, kejatuhan najis, kalau mengubah sifat air, maka dihukumi najis. Nah itu, jadi kalau mazhab non Syafi'i, standarnya adalah berubah atau tidaknya sifat air, gitu ya, bukan melihat sedikit banyaknya air, ya. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita akhirnya terkait dengan masalah mencuci pakaian. Mencuci pakaian, ya. Kalau pakaian yang kita cuci ini kita harus perkirakan dulu, ya, ini ada najisnya apa tidak, ya.
Kalau cuma kotor, nggak najis, aman. Ya kotor itu ya seperti kita belepotan, kena debu, kena apa gitu ya, bukan najis ya. Itu namanya kotor. Itu aman. Langsung dimasukkan mesin cuci, diisi sabun, diisi air, dicuci, digiling, nggak masalah. Karena pakaian itu cuma kotor, bukan najis. Kan begitu ya. Itu aman kita nyuci begitu. Tapi kalau pakaian itu ya dalam pengetahuan kita itu terkena najis, nah ini yang harus hati-hati. Ya. Seperti anak-anak kita, ada yang punya anak? Oh udah ya. Anak-anak kita pipis kan begitu ya. Ya. Jelas ada pipisnya. Nah itu harus dibilas dulu. Ya, dibilas dulu. Setelah udah jelas suci, kan begitu ya. Baru kita masukkan ke dalam mesin cuci. Ya. Atau kita mungkin pernah lagi bepergian terus kebelet gitu ya. Ya, nyari kamar mandi susah, akhirnya di bawah pohon pipisnya, seumpama begitu ya. Oh, berarti kan celananya najis itu, gitu ya. Pada saat kita mau mencucinya, ya, itu harus dibilas dulu, jangan langsung dimasukkan mesin cuci. Karena kalau dimasukkan mesin cuci, ya, itu sama saja dengan air sedikit, ya, kemasukan benda najis, ya. Nah, akhirnya kan jadi najis, semuanya jadi najis. Ya, makanya dibilas dulu. Memang ada yang model membilas itu ada yang di awal, ada yang di akhir. Membilas di awal itu sebelum dicuci dibilas dulu dari najis. Kalau membilas di akhir itu sepenting nyuci dulu. Selesai nyuci baru dipakai keran yang mengalir, dibilas satu persatu dari najis, ditaruh di bak yang lain yang suci dan bersih. Ada yang modelnya begitu, bilasnya di akhir dari najisnya. Tapi intinya dibilas ya, karena ada najisnya. Gitu. Oke. Selesai.